Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من كتاب العلم للشيخ محمد Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala al-amru tsani. Poin yang ke-8, bagi seorang talabul ilm ayyakuna talib sabiran 'alal ilmi. Seorang penuntut ilmu harus bersabar atas ilmu yang ia pelajari dan ia cari. Fadhil ya. Poin ke-8, seorang penuntut ilmu harus sabar dalam belajar. Artinya boleh dalam mencari ilmu, tidak putus di tengah jalan dan tidak merasa bosan, bahkan harus kontinu dalam belajar semakin mungkin. Hendaklah dia memfokuskan perhatian kepada ilmu dan tidak merasa bosan. Karena apabila seorang manusia bisa merasa bosan, maka dia akan cepat lelah, lalu akan meninggalkan belajarnya. Akan tetapi, apabila dia turun di atas ilmu, maka dia akan memperoleh pahala orang yang sabar dari diri dan dia akan memetik hasil dan menilai. Dengarlah firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah berfirman kepada Nabi Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, "Irsan amba ibul mu'minha ilaih, ma'u ta'amal ma'at tawala qawm dan qawmin hada, qawmir innal aqibata lil muttaqin." Itulah sebagian dari cerita-cerita baik yang kami wahyukan kepada wahai Muhammad. Tidak pernah kau mengetahuinya dan tidak pula kaummu. Sebelum ini bersabarlah, sesungguhnya kesusahan yang baik akan bagi orang yang bertakwa. Maka tolabil ilmi itu musabiran alaihi, bersikap ulet, la yaqta'ahu, tidak mudah berputus asa, wala yamillu, tidak merasa bosan, bal yakunu mustamiran, ilmu dicari secara kontinu. Belajar ilmu perlu dengan istiqamah. Fi ta'allumihi biqadril mustata', tentu saja sesuai dengan batas kemampuan yang dia miliki. Ingatlah wahai penuntut ilmu, wal yasbir 'alal ilm, sabarlah di dalam mempelajari ilmu agama. Ilmu agama itu membutuhkan waktu yang panjang. Tidak ada belajar ilmu agama dalam kondisi orang tersebut kemudian waktunya singkat. Akhi, dalam mempelajari ilmu agama tidak mengenal istilah instan. Semua membutuhkan perjuangan yang panjang. Butuh waktu, pengorbanan harta, menyempatkan dan meluangkan kesehatannya untuk mempelajari ilmu agama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menanti turunnya wahyu juga butuh kesabaran. Demikian pula para sahabat dalam belajar ilmu agama kepada Nabi membutuhkan kesabaran. Wala yamilu fa innal insana idza taraqa al milal
Istaskhara wa taraka, karena jangan gampang bosan. Sebab manusia kalau gampang meletakkan dalam hatinya kebosanan, ujung-ujungnya dia akan meninggalkan. Padahal dia belum sampai kepada tujuan. Idza kana muthabiran, kalau dia dalam kondisi ulet alal ilmi terhadap sebuah bidang ilmu yang dia pelajari, Allah mengatakan fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah engkau, sesungguhnya akibat yang baik pasti diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan sifat orang bertakwa, ya dia sabar dengan ilmu. Belajar bahasa Arab butuh waktu yang panjang. Ya mungkin kita mendengar metode belajar bahasa Arab 2 kali 24 jam. Ya bisa. Mungkin bisa semampu sesuai dengan yang ada dalam buku tersebut. Tapi untuk mahir dan bisa membaca kitab yang tidak, atau kitab gundul misalnya, bisa bercakap-cakap dengan bahasa Arab yang aktif, bisa mendengar orang berbahasa Arab kemudian dia menerjemahkannya, butuh waktu. Yang harus kita ingat, tiap yang kita usahakan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna la nudi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang berbuat kebaikan. Sebagaimana telah kita terangkan, mempelajari ilmu termasuk ibadah. Bahkan dia termasuk apa? Jihad fi sabilillah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talibil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa ia keluar rumahnya dalam rangka mempelajari ilmu agama, maka dia terhitung berjuang, berperang di jalan Allah sampai dia pulang kembali ke tempatnya. Kalau begitu tidak ada kerugiannya. Menghadiri majelis ilmu sama dengan menghadiri majelis yang jauh dari laknatnya Allah. Nabi mengatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa alim wa muta'allim. Dunia itu terlaknat pula yang ada di dalam dunia. Wa mal'unun ma fiha, terlaknat pula apa yang ada di dunia illa kecuali dzikrullah, sesuatu yang mengingatkan kepada Allah, wal alim, orang yang mengajarkan ilmu, wa muta'allim, orang yang mempelajari ilmu agama. Jadi yang belajar dan mengajar ilmu agama. Maka kalau kita datang ke majelis ilmu itu, satu poin bahwa kita jauh dari sesuatu yang mendatangkan laknatnya Allah Azza wa Jalla. Ini akan menumbuhkan semangat. Nah, Nabi kita mengatakan likulli jasadi wa fi riwayah likulli a'dha'i rajulin fatrah. Tiap anggota tubuh manusia ada masa fatrahnya. Apa fatrah? Bosan, lelah. Itu hal yang biasa. Kalau ini muncul kebosanan, maka ingat-ingat dengan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki oleh Allah dalam diri seseorang ada kebaikan, Allah akan fakihkan dia tentang ilmu agama. Pemahaman baliknya, kalau dia nggak paham tentang agama, lalu kemudian dia merasa bosan, ini tanda-tanda Allah biarkan dia dalam apa? Kerusakan. Maka segera dia menghadiri majelis ilmu. Kalau permasalahannya tantangan, ada kalanya malas karena sebab cuaca, ya, tapi kan cuaca tidak setiap saat. Tidak setiap saat. Maka ya, ambillah waktu untuk rehat, melakukan rehlah, selama isinya tidak mengandung keharaman atau pelanggaran terhadap syariat. Na'am ikhwati azanillah wa iyyakum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah engkau hai Muhammad, sesungguhnya al-aqibah, akibat yang baik itu Allah akan berikan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Bukankah kita telah sebutkan, takwa itu tidak akan menjadi sempurna tanpa memiliki pengetahuan tentang agama. Baik. Jadi kita belajar untuk menyempurnakan takwa kita. Al-amru tasih. Kemudian menghormati ulama dan memuliakan mereka. Setiap penuntut ilmu wajib menghormati ulama dan memuliakan mereka. Berlapang dada ketika terjadi perbedaan di antara ulama dan selain mereka, dan memaklumi orang yang menempuh jalan yang salah dengan istiqomah mereka. Nah,
Ikhtiramul ulama. Seorang penuntut ilmu itu harus memiliki sifat memuliakan atau menghormati seorang yang berilmu. Wa takdiruhum, dan mendudukkan mereka sesuai dengan kedudukan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dengarlah, yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad Tirmidzi, terdapat dalam kitab Kitabul Bir Wasillah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqir kabirana." Bukan golongan kami orang-orang yang tidak bisa menyayangi orang kecil di antara kami dan tidak bisa memuliakan atau menghormati sesepuh-sesepuh di antara kami. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukan golongan kami yang tidak beramar ma'ruf dan tidak bernahi munkar. Wa ya'rifu li alimina haqqah. Bukan golongan kami orang yang tidak mengerti dan mendudukkan kedudukan ulama lalu memberikan hak mereka. Itu apa ya kawan? Diberikan ikhtiram. Inna tawqiral ulama wa takfirahum wa ikhtiramhum minas sunnah. Sesungguhnya memuliakan para ulama, mendudukkan mereka pada kedudukan yang telah ditentukan oleh syariat, bersikap hormat kepada mereka, ini bagian daripada sunnah. Maksudnya bagian daripada sunnah itu bukan artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan bukan. Maksudnya ini bagian dari jalan hidupnya para nabi. Ini agamanya Allah. Karena kadang-kadang sunan atau sunnah itu artinya agama. Seperti Nabi berkata, la tattabi'anna sanana man qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang sebelum kalian. Artinya apa ini kan? Agama. Jadi ini bagian daripada agama. Identik seorang mukmin, seorang thalibul ilm, dia memuliakan seorang yang berilmu. Tawus ibnu Kaisan rahimahullah ta'ala berkata, minas sunnah, bagian daripada ajaran sunnah, yakni Islam. Ingat, kadang disebut sunnah artinya Islam. Seperti Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Syarh Sunnah, innal islama hiya sunnah wa sunnatu wal islam. Sesungguhnya Islam itu merupakan sunnah. Innal islama huwa sunnah wa sunnatu hiya islam. Sunnah merupakan Islam, Islam itu sunnah, tidak bisa dibedakan. Maka kata Tawus ibnu Kaisan, minas sunnah ayyuqira arba'ah. 4 perkara, seseorang memuliakan 4 perkara ini bagian daripada jalan sunnah. Pertama, al-alimah, memuliakan orang berilmu. Kedua, zawi saibah, memuliakan orang yang sudah lanjut usia. Ketiga, wasultan, memuliakan orang yang memiliki kekuasaan, bukan karena menjilat, tapi mendudukkan kedudukannya. Yang keempat, ikhwafillah, pelwalidah, orang tua, memuliakan orang tua. Riwayat ini dikeluarkan, disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, maksudnya Syarh Sunnah lil Al-Baghawi juz yang ke-13 halaman yang ke-43. Bal ijlal alim li ilmihi wa lima yahfadhu min al-Qur'ani ijlalun lillahi azza wa jalla. Bahkan sikap memuliakan seorang berilmu karena keilmuan yang dimilikinya ini bagian dari menjaga kehormatan dan kemuliaan Allah Taala. Syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikramu di saibatil muslim." Sesungguhnya termasuk bagian dari memuliakan Allah taala adalah memuliakan orang-orang tua di antara kaum muslimin. Wa hamilal Qur'an, dan memuliakan para penghafal Quran, ghairul ghalifi walal jafi'an, tanpa sikap melampaui batas dan sikap meremehkan, pertengahan. Dan yang ketiga, wa ikram bisultanil muqsid, dan memuliakan seorang yang memiliki kekuasaan dan bersikap adil. Poin kedua adalah hamilul Quran, berarti orang yang berilmu. Dimuliakan mereka. Dahulu salafun saleh memuliakan ulama-ulama mereka itu dengan pemuliaan yang sangat besar.
Bahkan ikhwati azanillahu yakum, mereka tidak memandang dari sisi apa? Usia. Ketika ilmunya itu lebih mulia, mereka memuliakannya. Seperti ikhwati azanillahu yakum, falaqad akhraja Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ma'ajalanati wa ului martabati biriqabi Zaid bin Sabit al-Ansari. Dulu pernah terjadi perselisihan antara Ibnu Abbas dengan Zaid bin Sabit tentang beberapa permasalahan hukum faraid. Sampai-sampai Zaid bin Sabit meminta kalau tidak percaya dengan apa yang ditetapkan untuk mubahalah. Tahu mubahalah? Mubahalah itu mengundang sanak keluarga, demikian pula sanak keluarga orang yang diajak mubahalah, lalu berdoa kepada Allah minta dilaknat siapa yang salah. Nah, ikhwati azanillah, tidak terjadi mubahalah ini. Suatu ketika Ibnu Abbas ini melihat Zaid sedang mengendarai ontanya, mengendarai kendaraannya. Tergesa-gesa Abdullah Ibnu Abbas lari memegang tali ketangnya Zaid bin Sabit untuk dituntun. Ketika itu Zaid mengatakan, wahai anak paman Rasulullah, tinggalkan aku, biarkan saja. Maksudnya beliau segan, karena dia tahu siapa dia tahu siapa Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas ulamanya para sahabat, ulama tafsir. Sampai Umar bin Khattab kalau mendapati ada ayat ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yang akan beliau ambil adalah tafsirnya Ibnu Abbas dan beliau abaikan yang lainnya. Segan. Tapi kemudian ikhwati azan kata Zaid, biarkan wahai anak paman Rasulullah. Biarkan wahai anak paman Rasulullah. Apa kata beliau? Hakada umirna. Beginilah kami ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. An-naf'ala bi ulama'ina wa kubara'ina. Berbuat, bersikap kepada orang alim kami dan sesepuh-sesepuh kami. Misalnya Zaid bin Sabit maksudnya. Begitu memuliakan, bukan mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Memang dia siapa? Dia laki-laki, saya laki-laki. Dia berilmu, saya berilmu. Ini sombong namanya. Dia begitu, dia memuliakan ulama. Akhwati azanillahu wa iyyakum. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pun terus seperti itu sikapnya. Memuliakan dan memuliakan. Bahkan Imam Ahmad, beliau pernah duduk bermajelis dengan seorang ulama bernama Khalaf al-Ahmar. Adalah Khalaf al-Ahmar ini segan kepada Imam Ahmad. Siapa yang tidak mengenal Ahmad ibnu Hanbal? Imam Ahmad duduk di majelisnya Khalaf al-Ahmar. Kemudian dia mengatakan, la aqud illa baina yadayka umirna an natawadha liman nata'allam minhum. Saya duduk di hadapan kamu ini tidak kulakukan kecuali harus dalam posisi tawadhu. Beginilah kami diperintahkan terhadap orang yang kami mengambil ilmu darinya. Masya Allah. Bukan sambil dia ustaz, saya ustaz. Dia tolib, saya tolib. Dia punya dalil, saya punya dalil. Bukan begitu. Paham tak? Nah, hakada ikhwati azan. Begitu cara memuliakan para ulama. Bahkan walamma jal Imam Muslim ibn Hajjaj rahimahullah taala ila Imam al-Bukhari wa qabbala baina aynayhi. Imam Muslim adalah muridnya Imam Bukhari. Ketika Imam Muslim datang menjumpai guru beliau Al-Imam al-Bukhari, maka beliau cium kening yang terletak di antara kedua mata beliau. Wa qala, sementara beliau mengatakan, da'ni hatta akbalu rijlaika ya ustad al-ustadain. Sembari kemudian dia berkata, tolong biarkan aku mau mencium kedua kakimu wahai ustadznya dua orang ustadz. Wa sayyidul ustadul ustadaini wa sayyidul muhaddisaini wa tabibul hadisi fi illali. Sampai dia berkata, saya ingin mencium bahkan kedua kakimu itu wahai sayyidnya para muhaddis, wahai tabibnya hadis yang dari memisahkan dari ilal-ilalnya. Ungkapan ini bukan maksudnya benar-benar mencium kaki, tapi maksudnya begitu memuliakan seorang ulama, seorang yang berilmu.
Walaqad kana min tamam ihtirami salafi li ulama'im annahum kanu yuhabunahum an Ibnu Abbas makasa sintain uridu an asala Umar bin Khattab an hadisin ma mana'ani minhu illa hibati. Bahkan ikhwati azanillah ya, di antara cara memuliakan para ulama, dulu ulama-ulama terhadap ulama yang lain itu punya sifat apa namanya? Segan. Sungkanlah bahasa kita itu. Kata Ibnu Abbas, aku itu 2 tahun menunggu ingin menanyakan satu perkara kepada Umar bin Khattab. Tidak ada yang bisa menghalangi aku bertanya kepada beliau kecuali aku cuma sekedar apa? Segan sama Umar. Karena kesibukannya Umar bin Khattab. Dia mau bertanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau kan khalifah. Cari waktu yang tepat, cari kondisi yang tepat, cari keadaan yang tepat. Nanyanya itu mikir-mikir dulu. Ini kira-kira mengganggu kesibukan beliau Umar bin Khattab dengan kesegaran seperti ini. Karena Umar punya apa? Punya wibawa. Nah, terkadang ikhwan fillah sifat-sifat seperti ini pada diri kita thalabul ilm kurang kita jumpai. Ini tidak ditujukan kepada orang-orang, kepada kita ya ikhwan. Ketika kita menjadi thalabul ilm ini loh. Kadang kita begitu. Mungkin ada seorang syekh datang, lelah, dia butuh istirahat. Masih kita ketuk pintunya, Syekh afwan, ma'dziratan. 1 soal saja kata dia. Satu soal. Sudah dijawab 1 soal, mumpung ketemu saya. Besok belum tentu ketemu. 2 soal lagi, ditambahin 2 soal. Enggak ada segan-segannya. Enggak ada sungkan-sungkannya. Adapun siapa? Ini Ibnu Abbas. Nunggu. Berapa tahun? Sanatain. 2 tahun. Ditunggu. Cuma nanya 1 masalah. Masya Allah la quwwata illa billah. Makanya ikhwan ilmunya barokah. Karena memang mereka mencari ilmu dengan jalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ma'al ulama. Nah, ikhwati azanillahu wa iyyakum. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa laqad akhara al-ilm bahkan ikhwan wa min ajma'i ma ruwiya fi dzalika ma qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Inna min haqqil alim alla tuksar alaihi su'al." Di antaranya hak seorang yang berilmu yang mengajarkan ilmu, muridnya hendaklah tidak memberikan kepadanya beban terlalu banyak pertanyaan. Wala ta'adhu fil jawab, dan tidak terlalu menuntut dalam menjawab. Begini ya kawan. Kadang kita bertanya kepada ulama kita, kepada syekh kita misalnya, kepada syekh, bagaimana pendapatmu tentang hukum salat berjamaah? Dia menjawab, salat berjamaah terjadi perbedaan pendapat, hukum yang benar adalah wajib. Sudah cukup, terima. Antum jangan nuntut apa? Had dalil ya syekh. Mana dalilnya ya syekh? Sebutkan kepada aku Quran dan sunnahnya. Ya ifillah. Itu namanya memberatkan. Ya kalau Syekh mengatakan hari itu dia cuma menjawab yang benar pendapatnya apa? Wajib. Nanti cari lain waktu. Saya mendengar antum di pertemuan sebelumnya mengatakan wajib. Barangkali bisa sebutkan 1 dalil buatku. Begitu. Ya sabar. Jangan maunya sekali mendayung 10 pulau terlewati. Bukan 2-3. Sabar. Ada ikhtiram di sana. Nah, lalu kata beliau, wa an la tuliha alaihi idza kasala. Kasih udzur kalau dia agak malas-malasan. Jangan kita malah yang bersemangat. Oh, dia lagi agak lemah, malas menjawab soal. Ya, mungkin ada isyarat kalau kita punya guru, punya syekh yang mengatakan, "Fulan, hari ini kita makan apa?" Antum jangan nanya apa hukumnya makan ini dan itu. Karena dia ingin menikmati apa? Makanan. Di antaranya demikian. Kemudian kata beliau, wala ta'khudha bi sabi idan haba. Kalau dia mau pergi, jangan ditarik-tarik bajunya. Entar dia syekh, tunggu sebentar. 1 menit aja. Nah, biasanya kita begitu kan ya. 2 menit saja. Nah, kita harus mulai yang seperti ini. Ubah maksudnya. Dan seterusnya ada wala kesimpulannya beliau mengatakan di sini juga, dan jangan engkau sebarkan rahasia-rahasia yang mungkin kebiasaan beliau di mata orang lain menjadi apa? Aib. Namanya guru ada kekurangan. Sahih? Namanya seorang berilmu ada kekurangan. Ketika kita belajar darinya lalu kita lihat ada kekurangan padanya, jangan disebarkan ke orang lain.
Karena demi Allah, apa yang kita ambil dari beliau berupa keutamaan ilmu itu jauh lebih banyak yang kita terima. Kalau ada padanya kekurangan, berikan uzur. Berikan uzur kepada mereka. Dan uzurnya jangan cuma satu. Umar mengatakan, kalau engkau memiliki 1000 uzur untuk saudaramu, kenapa cuma engkau berikan satu? Kita berikan uzur kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwati azanillahu. Iqra. Ini adalah poin yang sangat penting. Karena sebagian manusia ada yang memperhatikan kesalahan orang lain untuk disikapi dengan sikap yang tidak baik atas mereka dan menyebarkan berita mereka di kalangan manusia. Ini termasuk kesalahan terbesar. Nah, wa hadza akbarul akhta. Ini termasuk bentuk kekeliruan terbesar bagi seorang penuntut ilmu itu. Apa itu? Sebagian mereka itu tatabbu au yattabi'a akhta al-akharin. Suka nyari-nyari kekurangan guru. Nanti kemudian disampaikan liyattakhidha minha ma laisa la'ifan fi haqqihim. Disampaikan kepada orang yang memang sebenarnya tidak berhak dia menerima berita tersebut. Akhirnya apa? Wa yusawisu 'alan nasi. Dia pun membuat was-was, keraguan-raguan pada orang. Ini tidak pantas seperti ini, kawan. Dan ini penyakit yang kita jumpai di akhir zaman. Kadang pemuda belajar kepada seorang berilmu, maka seolah dia lebih berilmu daripada orang berilmu itu. Dia jumpai satu kekeliruan, seolah-olah sekian indah bangunan yang ada gurunya itu runtuh semuanya karena sebab satu buah kesalahan. Itu, ini nggak boleh. Jangan disebar-sebarkan. Sebagaimana dikatakan oleh sebagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, jangan sebarkan. Kalau kita punya pendapat yang berbeda dengan beliau, tahan pendapat kita, ajak munaqashah. Apa itu munaqashah? Diskusi dengan beliau. Anda berkata begini, saya punya pendapat begini, bagaimana pandangan Anda? Barangkali kita yang tidak mampu dan mencerna pendapat beliau. Walih, Pak? Seperti Imam Malik, saya pernah sampaikan kepada antum. Ditanya oleh murid-muridnya hukum menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki ketika wudhu. Beliau mengatakan ma wajadtu fi sunnah. Aku nggak ketemu itu dalam sunnah. Maksudnya dipahami oleh murid-muridnya, oh berarti itu bukan bagian dari sunnah. Tapi begitu muridnya sudah bubar, datang murid yang lainnya memberi nasihat beliau. Karena beliau mendapatkan sebuah hadis yang menyebutkan saat disyariatkannya menyela-nyela jari jemari tangan dan kata Imam Malik kepada orang tersebut, engkau benar. Engkau benar. Diulangi 3 kali, engkau benar. Kemudian besoknya disampaikan sama Imam Malik. Begitu. Bukan disebarkan dulu ke orang lain itu. Kalau kita keliru yang benar ini. Bisa terjadi. Ini ada. Namanya ikhtiram kepada apa? Ulama. Lanjutkan akhirnya. Karena apabila berbuat tiga terhadap satu biasa sudah termasuk dosa besar, maka berbuat tiga terhadap seorang berilmu dosanya lebih besar lagi. Kata para ulama, luhumul ulama, daging-dagingnya para ulama itu masmumum, itu banyak racunnya. Maksudnya, ini ungkapan, bukan maksudnya ulama itu beracun, dia membawa racun, bukan. Ungkapan bahwa orang ghibah itu kan kata Allah diumpamakan dengan pemakan daging bangkai manusia. Sahih? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, kata Allah. Sukakah salah seorang di antara kalian itu memakan daging bangkai saudaranya? Fakarihtumuh. Tentu dia tidak menyukainya. Nah, berarti orang yang suka ghibah itu diibaratkan si pemakan daging. Kalau yang dimakan itu dagingnya orang awam, itu masih ringan. Dibandingkan, maksudnya bandingannya adalah ketika yang dimakan itu dagingnya para ulama. Nah, dagingnya para ulama itu ada racunnya. Maksudnya kalau dia makan, dia pasti apa? Binasa. Orang menggibah para ulama, menceritakan keburukan para ulama, padahal mungkin bukan keburukan. Orang menceritakan kekeliruan para ulama, padahal dia diberikan udzur, atau padanya ada udzur yang bisa diberikan. Kemudian diceritakan serantangan, hati-hati. Kalau dia tidak taubat kepada Allah, dia celaka dia. Boleh jadi racun itu akan membuat hatinya mati. Lalu dia wayakhsabuna annahum yuksiruna sunnah, kata Allah. Ia menyangka apa yang dia perbuat itulah sebaik-baik apa?
perbuatan, padahal itu hal yang jelek. Saya itu ikhwati. Nah, lanjutkan. Karena berbuat ghibah terhadap seseorang yang berilmu, mudaratnya tidak hanya sebatas kepada pribadi yang bersangkutan saja, tetapi juga terhadap ilmu syar'i yang dibawanya. Iya. Begini, kalau orang yang berilmu dighibah, dan biasanya orang menghibah itu tidak ada yang diceritakan kebaikannya, yang diceritakan apa? Keburukannya. Maka membuat orang lain tidak mau mengambil ilmu darinya. Kalau permasalahannya memang benar-benar bukti dia ditinggalkan, itu lain permasalahannya. Tapi kalau seandainya kesalahpahaman dari si pembawa berita, maka ilmu ditinggalkan. Dan itulah tujuan yang diinginkan oleh setan. Apa tujuan yang diinginkan setan? Ilmu itu terputus dari manusia. Kalau si pembawa ilmunya sudah ditinggal pergi, ya nggak bisa manusia akan mengamalkan ilmu. Beramalah mereka dengan kebodohan, jauh dari ilmu. Nah, begitu cara setan menghancurkan kaum muslimin. Dirusak, dibuat opini buruknya para ulama. Antum lihat sekarang ini, ulama-ulama yang tegar di atas sunnah, tidak berbicara kecuali qala Allah, qala Rasul. Pemahamannya seperti yang dibuat oleh para sahabat. Tiap mereka punya fatwa, fatwanya pasti ada pendahulunya. Antum lihat ciri-ciri para ulama itu. Dia kalau berfatwa, fatwanya itu pasti ada pendahulunya. Dari kalangan sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Tidak mungkin tidak. Tapi tiba-tiba mereka ini dibunuh karakternya oleh orang-orang yang akalnya cekak. Diberi gelar-gelar. Kalau yang ini cuma ulama haid dan nifas. Enggak ngerti fikul waqi kata dia. Pernah dengar seperti ini? Padahal yang ngomong begitu itu, yang nuduh itu, pasti dia enggak tahu haid dan nifas. Enggak paham haid dan nifas. Karena haid dan nifas itu kata para ulama seperti lautan yang tidak ada hukum bicara masalah haid dan nifas. Itu seperti lautan yang enggak ada pantainya. Layak untuk dibicarakan. Dan bicara tentang haid dan nifas bukan sesuatu aja. Yang lain dikatakan, kalau ulama yang itu cuma ulama akidah. Dia nggak tahu ulama tentang fikul waqi. Ini contoh-contoh lisan-lisan yang dipakai dan ditunggangi setan. Lalu dijauhilah ulama-ulama yang rabbani. Belum lagi belakangan muncul tuduhan kalau ini ulama ketiaknya pemerintah. Maksudnya ini ulama letaknya di bawah ketiak pemerintah. Dia pikir ini yang pro pemerintah. Dia maunya nggak pro pemerintah. Yang suka nyela pemerintah dan sebagainya. Hati-hati ya, hati-hati. Dagingnya para ulama itu apa? Masmum, beracun. Pasti orang yang menggibahnya, kalau dia nggak mati jasadnya, yang berbahaya adalah mati apa? Hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Iqra ya akhil. Apabila manusia menganggap enteng seorang yang berilmu atau harga dirinya jatuh dalam pandangan mereka, maka ucapannya pun akan jatuh. Jika orang yang berilmu mengatakan kebenaran dan menuntut kepadanya, maka juga manusia kepada orang yang berilmu ini akan menjadi penghalang antara manusia dan ilmu syar'i. Ada seorang pemuda bertanya kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Habibullah Ta'ala, hukum berjihad di sebuah tempat. Ketika itu Syekh menjawab, ini saya ringkaskan saja. Kata Syekh, engkau punya orang tua? Maka kata pemuda ini, iya, ada kedua orang tua saya. Kata Syekh, pergi, jumpai orang tuamu dan mintalah izin kepada kedua orang tuamu. Kata pemuda ini, enggak, saya enggak mau. Kata Syekh, kenapa engkau tidak mau? Engkau harus mendapatkan redha kedua orang tuamu. Enggak, saya mau pergi berjihad. Dia ini mau nanya hukum ke sana, dijawab sama ulama, dia enggak mau terima jawaban. Kemudian Syekh Ibrahim mengatakan, wahai pemuda, sesungguhnya aku menjawab pertanyaanmu itu sesuai dengan pertanyaan pemuda kepada Rasulullah SAW. Yang dia bertanya kepada Nabi SAW, dia ingin ikut berjihad. Kata Nabi, apakah kau punya orang tua? Kata orang itu punya. Apa yang terjadi pada keduanya? Ketika aku meminta izin, dia menangis. Kata Nabi, pulang, buat kedua orang tuamu apa? Muslim. Kamu jangan pergi ke medan perang, izin dulu sama orang tuamu. Tapi anak muda itu mengatakan, enggak, saya tetap mau pergi. Kalau memang sudah mau tetap pergi, ngapain dia tanya sama Syekh ini? Berarti apa maksudnya, Ikhwan? Orang ini nanya bukan untuk dapat jawaban, tapi dapat pembelaan. Dengan kata lain, dia tidak punya rasa hormat kepada ulama. Orang kayak begini kalau tidak punya penghormatan kepada para ulama, tidak akan bermanfaat ucapan-ucapan para ulama. Kalau ucapan para ulama sudah tidak lagi diindahkan, ucapan siapa yang akan diambil? Padahal Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya.
Yang namanya ulama itu pewarisnya apa? Para nabi. Kalau orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi nggak diambil perkataannya, siapa yang mau diambil? Apakah yang mau diambil orang-orang bahlul, bodoh tentang agama, atau ruwaibidah, modal semangat tapi nggak punya ilmu agama? Jadi itu yang terjadi. Iqra ya Alhamdulillah. Dan bahaya tentang hal ini besar sekali. Saya katakan bahwa para pemuda wajib menanggapi perbedaan pendapat yang terjadi antara ulama dengan niat yang baik dan didasari dengan sikap ijtihad serta memaafkan mereka dalam kesalahan mereka. Ini nasihat penting. Kita akan jumpai terkadang seorang alim berbeda pendapat dengan alim yang lain. Thalabul ilm harus adil. Dia lihat ini kalau babnya bab ijtihad. Kalau babnya bab ijtihad, di mana dada harus lapang. Dia ambil pendapat si A, dia lihat pendapat si A, dia lihat pendapat B, lalu dia lihat mana yang rajih bagi dia. Ketika dia mampu merajihkan dari pendapat itu, tak pantas dirinya mencela pendapat yang lainnya, karena dia bukan mujtahid. Kalau kita ini melihat si fulan punya pendapat begini, fulan punya pendapat begini, kita rajihkan pendapat yang ini, maka jangan kita cela pendapat yang lainnya, karena kita bukan mujtahid. Paham? Sementara si mujtahidnya pun tidak mencelanya. Itu adab namanya pada ulama. Kecuali kalau ini adalah khilaf antara yang hak dengan yang batil. Sudah kopi secara agama dia batil. Ya jelas kita terangkan kebatilan orang yang mengucapkan kebatilan tersebut. Paham tuh? Paham tuh ya ikhwati? Nah, lanjutkan. Tidak ada halangan untuk berbicara dengan mereka dalam hal yang mereka yakini bahwa hal itu salah. Untuk menjelaskan kepada mereka apakah kesalahan itu datang dari mereka atau dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka salah. Karena terkadang manusia menganggap bahwa pendapat orang lain itu salah. Kemudian setelah diadakan diskusi, jelaslah baginya bahwa dia adalah benar. Jadi ketika dia menjumpai dua pendapat, lalu dia memilih pendapat yang A, dia pandang pendapat B itu keliru, cobalah cari kesempatan mencari tahu kenapa alasan pendapat tersebut mengatakan demikian. Karena boleh jadi setelah itu, ternyata dia yang keliru. Dan ini banyak dijumpai kasus seperti ini oleh seorang ikhwan, saking bersemangatnya dia belajar ilmu agama, kemudian dia merasa bahwa ini yang sunnah, yang nggak begini bukan apa? Sunnah. Contoh misalnya kain di atas mata kaki sampai setengah betis, ini yang sunnah. Kurang dari itu maka tidak. Ternyata enggak. Ternyata perlu memahami yang penting tidak menutupi apa? Mata kaki. Jadi kita kadang perlu bertanya kepada mereka. Faham tuh ikhwan? Kita kalau mau sunnah yang kopiahnya bulat kayak gini, ini sunnah. Kalau songkok itu enggak sunnah kata dia. Setelah itu ternyata yang penting dia menutup kepala, kan itu disebut dengan zina, perhiasan. Dan tidak menyerupai orang, dan seterusnya. Nah, demikian ya kafilah, maka kita membuka ruang yang luas. Ketika itu babnya bab ijtihad, jangan kita sempitkan. Nah, misalnya sebagian berpendapat mencari ilmu pakai thariqah harus ada ijazah, nggak apa-apa. Sebagian berpendapat nggak perlu pakai ijazah, cobalah berlapang dada. Jangan serta-merta mengatakan, ini yang nggak pakai ijazah batil, lalu mengatakan yang berpendapat pakai ijazah lah yang batil. Rusak gara-gara masalah apa? Apakah menuntut ilmu perlu ijazah atau tidak? Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya ikhwan, sampai di sini. Sudah masuk isya? Ustaz, saya tinggal dan bertetangga dengan lahan kosong yang ada ditanam buahnya yang saat ini sedang berbuah. Pemilik lahan saya tidak kenal dan tidak pernah melihat. Apa hukum saya ambil buah itu dan anak-anak kecil saya suruh ambil buah di situ? Ya nggak boleh ya ikhwan. Ustaz, nanti itu kalau jatuh gimana? Itu bukan urusan kita, itu urusan si pemiliknya. Kalau dia tidak memperhatikan apa yang Allah karuniakan kepadanya, dosa itu atas mereka. Antum tidak punya hak kemudian mengambilnya, kecuali antum pemimpin kaum muslimin. Kalau antum misalnya wali kota di sini, ini nggak diurus, diambil sama wali kota dibagi-bagikan. Dia punya hak. Karena wali kita mengurus urusannya kaum muslimin.
Adapun kita maka tidak. Nabi kita berkata, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu. Allah mengatakan jangan kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Nah, Nabi kita mengatakan la tabi'u ma la tamlikam. Jangan kamu jual apa yang bukan menjadi apa? Milikmu. Maka enggak boleh Anda berkata, anak-anak ambil. Pemiliknya tidak ada. Lalu dia berkata pemiliknya Allah Ta'ala. Ini zalim ini. Ya benar pemiliknya Allah, tapi kan itu ada pemiliknya dari kalangan manusia. Apakah dibenarkan berdakwah dengan menunjukkan kesalahan seseorang yang dianggap ustaz, guru atau sebutan lain, biasanya dengan gambar video untuk menunjukkan kesalahan dan setelah itu diberi penjelasan benarnya dan dalilnya yang sering ada di media atau sosmed. Ya dilihat kesalahan yang membutuhkan kita harus sampaikan kepada umat atau tidak. Menyikapi kesalahan seorang dai, ustaz dan semisalnya tidak boleh tergesa-gesa dan perlu pertimbangan. Ada kesalahan yang tidak boleh ditunda. Misal seorang khatib berbicara di atas mimbar hari Jumat, di mana kita mengetahui di negeri kita biasanya manusia banyak berkumpul di hari apa? Dari tempat-tempat yang jauh. Kemudian seorang khatib menyampaikan fatwa yang salah. Anda tahu kesalahannya, Anda tunda menyampaikan tentang kesalahannya, khawatirnya orang-orang yang ikut mendengar tersesat dan tidak kembali lagi ke masjid. Belum tentu Jumat yang akan datang dia datang. Kalau antum yang jadwal khotib antum bisa menerangkan, belum tentu. Maka saat itu harus disampaikan. Misal bagian asatid mungkin berkata dalil tentang Ramadan dibagi menjadi 3. 10 hari pertama rahmat, 10 hari yang kedua ampunan, 10 hari yang ketiga pembebasan dari apa? Siksa neraka. Tadi itu kan hadisnya dhaif. Ustaznya nyampaikan di atas mimbar Jumat. Ya antum berdiri, maaf Pak Ustaz, sepanjang pengetahuan saya itu hadisnya dhaif. Terdapat dalam kitab ini penjelasannya begini. Selesai. Masalah diterima dan tidak, tapi yang sopan. Afwan Ustaz. Dalilu dhaifun. Anta 'alal batil. Dengan kecil begitu. Yang santun. Ada juga kesalahan yang ditunda. Seperti tadi itu loh. Kesalahannya siapa? Imam Malik. Ditunda atau disampaikannya toh? Karena beliau tahu bahwa Imam Malik orangnya ya itu saja. Bakal datang lagi besok. Maka disampaikan sama Imam Malik. Kalau kesalahan yang sifatnya sifat ijtihadiyah atau perkara fikih yang cabang, kadang kita perlu menunda. Boleh? Kalau misalnya kita tunjukkan kepada orang, bahkan kadang begini ya, orang nggak kenal sama fulan, namanya fulan, dia nggak pernah kenal. Antum dakwah ke pedalaman, bawa video, ini Ustadz fulan. Hati-hati dengan Ustadz ini. Orang ini begini, ini salahnya di sini. Nggak manfaat, buang waktu. Yang di pedalaman nggak akan pernah tahu orang itu. Malah buruknya apa? Antum memperkenalkan dia. Jadi pingin tahu, mosok sih itu versi antum. Kan begitu akhirnya. Dicari-cari, jadi terkenal. Antum mempromosikan sesuatu yang batil jadi. Ditimbang yang baik. Terakhir apa hukumnya mencium tangan ustadz atau kiai dan tujuan mencari? Kalau tujuannya cari karamah jadi keramat nanti. Tapi kalau mencium tangannya orang yang berilmu ini masih ada khilaf para ulama. Karena ada asar mencium tangan anak-anak. Dulu Nabi kalau datang dari sebuah perjalanan ketemu anak-anak, Nabi mencium dalam ritme nasai, Nabi mencium tangannya anak-anak. Jadi ini para ulama kalau itu tujuannya menghormati dan adat kebiasaan, tidak punya tendensi apa-apa, seperti Syekh Abdul Muhsin berpendapat nggak masalah. Tapi kalau sudah sampai ada yang mencium itu dibolak-balik itu jangan. Ini ghulu namanya, melampaui batas. Bahkan kebiasaannya orang dahulu kalau memuliakan ulama yang dicium apa? Dahi mereka. Oke? Kadang kita begitu juga sebagian ikhwan masya Allah. Datang kita risih juga gitu ya. Dicium keramatnya apa ini tangan habis makan ikan asin ya. Kami katakan enggak perlu seperti itu ya ikhwan. Yang wajar aja ucapkan salam. Kalau Anda belum pernah bertemu berjabat tangan dan berpelukan dengannya selesai perkara. Oke? Lalu doakan kebaikan. Saya rasa demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Tapi tambahan ya, antum jangan terus kemudian nanti anggap bahwa berarti yang itu keliru-keliru semua. Bukan itu maksudnya. Berilah nasihat dengan cara yang baik. Sekali lagi dengan cara yang baik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.